Oke guys, ya, ini tentang fungsi dan pemodelannya. Nah, ini berisi kisi-kisi, ya kan, sama latihan soal sama materi sedikit tentang fungsi dan pemodelannya. Ya, kita lanjut. Yang pertama adalah fungsi rasional. Ini fungsi rasional. Ini fungsi rasional bentuknya adalah fx sama dengan gx per hx, bentuknya pecahan. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, terus kemudian syaratnya itu hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Terus kemudian contohnya ini contohnya. Terus ini ada namanya asimtot. Asimtot itu adalah garis yang membatasi. Asimtotnya ada dua, asimtot datar, ya, asimtot tegak. Kalau asimtot tegak itu adalah hx sama dengan 0. Ya, penyebutnya ini di bawah ini. Hx-nya adalah x tambah 1 sama dengan 0. Jadi x tambah 1, x-nya sama dengan negatif 1. Kalau asimtot datarnya itu tergantung pangkatnya di sini. Nih, pangkat x, x-nya ini pangkatnya sama, maka tinggal ini. Ya, misalkan ini fx-nya kita tulis fx sama dengan ax tambah b, ya, dibagi dengan px tambah q. Ini pangkatnya ini sama nih, x-nya ini sama, pangkatnya sama. Maka y-nya atau asimtot datarnya itu adalah a per p. Nah, di sini kasusnya adalah soalnya adalah di sini adalah fx sama dengan 2x kurang 1 bagi x tambah 1. Ya. Angkanya di sini adalah 2, di sini adalah nggak ada, itu angkanya 1. Maka y-nya sama dengan 2 per 1. Jawabannya adalah 2. Kayak gitu. Ya, kalau ini nggak ada asimtot datarnya. Ya, ini nggak ada. Ya. Y-nya sama dengan 0. Ini adanya asimtot tegaknya aja. Oke, next. Ya, contohnya ini. Diketahui misalkan di sini. Yang ini ya, soal ini. Ya. Nah, misalkan kita cari asimtot datar. Asimtot datar. Datar itu adalah Y sama dengan A per P. A-nya adalah 5. P-nya adalah 3. Udah selesai. Asimtot datar. Terus kemudian asimtot tegak. Asimtot tegaknya hx-nya sama dengan 0. Hx-nya adalah 3x dikurang 15 sama dengan 0. 3x sama dengan pindah ruas jadi 15. X-nya sama dengan 15 dibagi 3, ketemunya adalah 5. Ya. Terus yang selanjutnya, misalkan kita cari daerah asalnya. Daerah asal atau domain. Domainnya itu syaratnya adalah hx tidak boleh sama dengan 0. hx-nya tadi apa? Hx-nya adalah 3x dikurangi 15. Ya, tidak boleh sama dengan 0. Nah, 3x tidak boleh sama dengan pindah ruas menjadi plus 15. X-nya tidak boleh sama dengan 15 bagi 3, jawabannya adalah 5. Jadi domainnya df-nya itu adalah x sedemikian hingga x-nya ini tidak boleh sama dengan 5. Ya. Nah, dimana x anggota bilangan real kayak gini. Terus soal yang kedua, ya. Soal kedua misalkan ada gambar seperti ini. Ini adalah asimtot datar. Ya, yang sejajar ini asimtot datar. Kalau yang ini asimtot tegak. Domainnya mana? Domainnya adalah, ya, tegaknya mana? Tegaknya adalah, nah, tegaknya adalah bawah. Asimtot tegaknya itu adalah di bawah. DF-nya, ya, pakai yang ini. DF-nya x sedemikian hingga x ini tidak boleh asimtot tegaknya adalah 2. Anggota bilangan real. Gampangnya kayak gitu. Lebih mudah
kalau soal ada gambarnya. Jadi kalian langsung tek nampak ketemu asimptot tegak, asimptot datar, df-nya ada. Ya. Next. Fungsi akar atau irasional. Ya, bentuknya kayak gini, fx sama dengan akar gx. Ya, gx itu lebih besar dari 0. Ya, lebih besar sama dengan, bedanya di situ. Ya. Ini adalah df-nya, bentuknya ini. Kalau gambarnya seperti ini. Ya. Terus kemudian kalau misalkan ada pangkat 2, bentuknya seperti ini, gambarnya kayak gini. Terus ini misalkan ini adalah ini domainnya. Domain ini syarat domainnya. Syaratnya adalah gx lebih besar sama dengan 0. Ya. Gx lebih besar sama dengan 0. Itu adalah syarat dari fungsi akar. Yang lebih besar, salah. Bukan lebih besar sama dengan, tapi lebih besar ya. Ya, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah. Nah, ini tentukan daerah asal dari ini. Ini fungsi akar di sini. Ini fungsi akarnya, yaitu adalah 3x dibagi dengan akar x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6. Nah, ini gx-nya. Gx-nya itu adalah akar x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Ya. Ingat, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, maka harus positif. Syaratnya domain df itu adalah gx-nya lebih besar. Ya. Lebih besar dari 0. Ya, ini domainnya. Untuk fungsinya itu harus lebih besar dari 0, nggak boleh 0. Nah, maka kita faktorkan di sini, ya kan? Ini dalam ini adalah gx-nya yang di dalam akar ini, maka x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 lebih besar dari 0. Nah, cari faktornya di sini. Faktornya adalah 3 kali 2. Terus kemudian negatif, positif. Kalau dikalikan hasilnya negatif 6 ya. Negatif 2 dikali 3. Terus kemudian negatif 1 dikali 6. Terus 1 kali negatif 6. Nah, kalian hitung. Jumlahkan. Nah, dari faktor-faktor itu negatif 3 ditambah 2 itu biar hasilnya adalah 1 nih. Hasilnya 1. Ini hasilnya adalah min 1. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya adalah 4, ini hasilnya min 4. Ini tidak memenuhi, maka yang dipakai ini. Negatif 2 dan 3. Ya. Jadi kalau difaktorkan hasilnya bentuknya seperti ini. Nih, titiknya di sini. Ujinya di tengah. Ya. Uji di x sama dengan 0. Apakah, ya kan? Pokoknya antara negatif sama positif itu di tengah-tengah aja. Ya, x pangkat 2 ditambah dengan x ya dikurangi 6, apakah lebih besar dari 0? Kalau kita masukkan di sini 0 pangkat 2 dikurangi dengan 6. Negatif 6 itu lebih besar dari 0, itu adalah pernyataan yang salah, maka yang kita pakai adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang salah jangan diarsir, yang benar baru diarsir. Ini adalah bentuk dari daerah hasilnya. Next ya. Ini. Oke. Ya, misalkan ada soal seperti ini. Misalkan ya kita suruh analisis. Nah, misalkan contohnya domainnya df-nya. Df-nya berarti gx-nya lebih besar dari 0. Gx lebih besar dari 0. Cari yang di dalam akar. Ini berarti gx-nya. Berarti 3x lebih dikurangi 2 lebih besar dari 0. Nah, 3x lebih besar dari 2. X-nya lebih besar dari 3/2. Ini analisis yang pertama. Terus misalkan kita suruh nyari F11. F11. Caranya 2 kali yang di dalam ini berapa? F3 atau F11. 11 33. Oh, enggak dapat. Kita cari yang ada angkanya. Berapa nih? Di sini adalah
Kita tulis di sini angkanya misalkan F2. F2 berarti X-nya kita ganti dengan 2. 3 dikali 2 dikurangi 2 ditambahkan 3. 2 kali akar 6 dikurangi 2 ditambah dengan 3. 2 kali akar 4 ditambah 3. Jawabannya 2 dikali 2 baru ditambah 3. Jawabannya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Oke. Ini cara analisis, cara ngitungnya seperti itu. Ya. Itu cara analisisnya. Terus nextnya nah, yang selanjutnya adalah fungsi mutlak. Jadi fungsi mutlak itu bagaikan cermin. Nah, jadi nilainya harus positif, non negatif. Contohnya misalkan adalah mutlak 3. Nah, tetap 3 hasilnya. Mutlak min 2. Jadi min negatif 2. Jawabannya adalah 2. Kayak gitu. Ya. Yang garis lurus ini disebut dengan sumbu simetrisnya. Sumbu simetrisnya itu adalah misalkan mutlak fx, ya kan? Maka sumbu simetrisnya sama dengan C. Simetris. Sumbu simetrisnya adalah fx yang di dalam mutlak itu sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi nilai yang negatif kita rubah menjadi positif. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat. Ya, di sini ada contohnya. Nah, tentukan sumbu simetrisnya, misalkan fx-nya itu adalah mutlak 3x ditambah 5. Sumbu simetrisnya itu adalah yang di dalam kurung ini sama dengan 0. Berarti 3x ditambah 5 ya sama dengan 0. Nah, maka 3x sama dengan negatif 5. X-nya sama dengan negatif 5 dibagi dengan 3, dah selesai. Cari sumbu simetrisnya. Misalkan cari F negatif 4. Ya, dari soal itu ya. Berarti mutlak 3 dikali negatif 4 baru ditambah dengan 5. Ya. Ini adalah negatif 12 ditambah dengan 5. Negatif 12 ditambah 5 itu hasilnya adalah negatif 7. Maka mutlak negatif 7 itu adalah negatif 7. Ketemunya adalah 7. Nah, ngitung mutlaknya kayak gitu. Ya. Misalkan F3, ya kan? F3 sekarang mutlak 3 kali 3 ditambah dengan 5. Ini 3 kali 3 adalah 9 tambah 5, hasilnya adalah mutlak 14. Nah, tetap 14 jawabannya. Jadi kayak gitu. Ya. Terus kalau misalkan di sini sumbu simetrisnya, sumbu simetris itu adalah yang di dalam mutlak ini, yaitu adalah 2x dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan positif 3. X-nya sama dengan 3/2. Selesai. Kalau mencari F7, tinggal kalian masukkan aja 7. Berarti mutlak lagi 2 dikali 7 dikurangi 3 dikurangi dengan 5. Ya. Mutlaknya jangan hilang dulu. 2 kali 7 adalah 14, mutlak 14 dikurangi 3 dikurangi 5. 14 kurangi 3 adalah mutlak berapa ini? 11, mutlak 11 dikurangi 5. Mutlak 11 itu tetap 11. Jadi mutlak 11 dikurangi 5. Jawabannya adalah mutlak 6, ketemunya adalah hasilnya adalah 6. Ya, kalau yang negatif bagaimana ya? Misalkan dari soal di atas nyari F negatif 4.
ya, mutlak. Kalau enggak F berapa? F3 lah. F2, F3 boleh. F negatif. Dan negatif udah. Kita F2 sekarang. Misalkan F2. Kita cari angka yang hasilnya bisa lah. Misalkan F2. Jadi mutlaks lagi 2 kali 2 dikurangi 1. Dikurangi 3. Ya, baru dikurangi dengan 5. Mutlak 4 dikurangi 3 baru dikurangkan dengan mutlak 5. Ini hasilnya adalah berapa ini? Hasilnya adalah mutlak 1 dikurangi 5. Jawabannya adalah 1 dikurangi 5 mutlaks. Ketemunya adalah mutlaks negatif 4. Nah, hasilnya menjadi negatif 4, ketemunya adalah 4. Ya, intinya harus satu persatu lah. Next. Ya, fungsi piecewise. Fungsi piecewise itu adalah fungsi sepenggal-sepenggal. Ya. Nah, misalkan ada fungsi ini hanya berlaku untuk X-nya lebih besar dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kalau misalkan X-nya adalah kurang dari 2, misalkan 1, 0, negatif 1, dan seterusnya, kamu harus pakai ini. Ya. Contohnya bagaimana? Nah, kita lihat. Ya, ini adalah contohnya. Fungsinya adalah X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 untuk X kurang dari 0. Yang kedua 2X untuk 0 sampai dengan 5. Untuk yang selanjutnya X tambah 6 untuk X sama dengan lebih besar dari 5. Oke, yang ditanya adalah F min 5 dikurangi F2 dikurangi F8. Oke, F min 5 karena dia kurang dari 0 negatif, maka kita pakai yang atas. Carinya satu-satu. F min 5. Jadi X pangkat 2 3X ditambah 1. Kenapa pakai yang atas ini? Karena dia kurang dari 0. Negatif 5 kurang dari 0. Ini jadinya adalah min 5 pangkat 2. 3 kali min 5 baru ditambah 1. Ini 25 ditambah 15 ditambah 1. 40 jadi 41. Nah, yang selanjutnya cari F2. F2 pakai yang mana? Ini di antara 0 sampai 5. Maka sama dengan 2X. Berarti sama dengan 2 kali 2. Ketemunya adalah 4 gitu. Ya. Nah, terus kemudian F8. F8 itu kita pakai yang bawah. Kenapa pakai yang bawah? Karena dia lebih dari 5. 8 adalah angka yang lebih besar dari 5. Maka X ditambah dengan 6. Ya, X-nya kita masukkan ganti dengan angka 8 tambah 6, ketemunya adalah 14. Baru kalian hitung F negatif 5 dikurangi F2 dikurangi F8. F negatif 5 tadi 41 dikurangi 4 dikurangi 14. Ya, 41 kurangi 18 ini adalah 37 dikurangi dengan 14, ya kan? 37 dikurangi 14 berarti adalah 23. Ya, 23 jawabannya. Ini soal dari piecewise kayak gini ya modelnya ya. Nah, terus kemudian fungsi eksponen ya dan fungsi logaritma. Oke. Ini adalah bentuk fungsi eksponen. Eksponen itu adalah pangkat ya. Kalau A-nya lebih besar dari 1, maka grafiknya ke atas. Ini cara ngitungnya. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Kalau dapat 1 per ya, jadinya kayak gini. 2 pangkat X itu artinya X-nya adalah negatif 3. Negatif 3. Kalian buat menjadi 1 per 2 pangkat 3. Jadinya 1 per 2 kali 2 kali 2 itu sebanyak 3 kali itu kayak gini.
Ya. Nah, kalau misalkan X-nya adalah 2, berarti 2X sama dengan 2 pangkat 2, ketemunya adalah 4. Jadi, kalau pangkatnya negatif, hasilnya itu bukan negatif, tapi pecahan. Ya, ini gambar grafiknya. Contohnya selanjutnya adalah misalkan seperti ini. Fx sama dengan 3 pangkat 2x kurangi 1 ya. Nah, kita masukkan x-nya adalah F3 negatif 3 per 2. Jadi x-nya kita ganti 3 per 2. 3 pangkat 2 kali negatif 3 per 2. Nah, kita coret 2-nya boleh, dikurangi 1. 3 pangkat negatif 3 dikurangi 1. 3 pangkat negatif 4. Ya, kita menjadi pecahan kayak tadi yang ini ya. Jadi 1 per 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu adalah 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Jadinya adalah 9 kali 9, 1 per 81. Ya. Yang selanjutnya adalah fungsi logaritma. Ini adalah fungsi logaritma, bentuknya seperti ini. Fungsi logaritma, nah ini contohnya. Fungsi fx sama dengan 3 log x, cari f1 per 3. Ya, kita tinggal masukkan aja f1 per 3 sama dengan 3 log 4 dikali 1 per 3 dikurangi 1. 3 log, ya kan? 4 kali 1 per 3 jadi 4 per 3 dikurangi 1. Samakan penyebutnya dulu. 3 log, penyebutnya adalah 3, jadi 1 itu 3 per 3 dikurangi 3 per 3. 4 dikurangi 3 adalah 1, 3 log 1 per 3. Ya, 1 per 3 itu kita jadikan bentuk pangkat 3 log 3 pangkat min 1. 3-nya kita coret, hasilnya adalah negatif 1. Ya. Yang B itu adalah F1, berarti 3 log 4 dikali 1 dikurang 1. 4 kali 1 adalah 4 dikurang 1. 3 log 3 itu adalah jawabannya 1. Kayak itu. Gampang ya. Terus yang C ya, F5 per 2. Jadi 3 log 5 4 kali 5 per 2 dikurangi 1. Kita coret. Ini dibagi 2. 2 kali 3 log 2 kali 5 itu ada 10 dikurang 1. Jadi jawabannya adalah 3 log 9. 9 kita jadikan pangkat. 3 log 9 itu ada 3 pangkat 2. Karena sudah sama antara numerus sama itunya, bilangan pokok logaritmanya, ketemunya adalah 2. Ya. Soal selanjutnya misalkan ada bentuknya seperti ini. Ya, tinggal kita masukkan aja F5. 2 log, caranya sama. 5 pangkat 2 ditambah 2 kali 5 dikurangi 3. Dihitung dulu. 2 log. Ini 25 ditambah 10 dikurangi 3. 2 log ini adalah 32. Kalau udah seperti ini, kalian lihat bilangan pokoknya 2, kalian bagi 2 semuanya. 32 pakai pohon faktor. 16. 8, 2, 4, 2. Dihitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5. Gitu. 2 log 2 pangkat 5. Ini kita coret, ketemunya adalah 5. Selesai. Yang selanjutnya adalah yang ini. Ini soalnya 5 log ini, kamu masukkan di F347, F374. 5 log
374 ditambah 1. Jadi 5 log 375. Oke. Yang kedua adalah F negatif 2/3. Jadi F negatif 2/3. Nah, itu sama dengan apa itu? 5 log 2 negatif 2/3 ditambah 1. Nah, samakan penyebutnya. 5 log negatif 2/3, penyebutnya adalah 3, jadi 3/3. Jadi 5 log 1/3. Nah, nanti ini yang kita pakai. Nah, kita masukkan sini ya. Jadi ini kita ganti menjadi yang pertama F374 itu menjadi 5 log 375 ditambah ini diganti dengan 5 log 1/3 ya. Kalau penjumlahan logaritma berarti ininya dikali 375 dikali dengan 1/3. 5 log 375 dikali 1/3. Nah, 375 dikali 1 kemudian dibagi 3. Jawabannya adalah 5 log 125. Nah, kita lanjut ke sini. Dari 5 log 125, 125 kamu kepoin faktor. Bagi 5 25, bagi 5 adalah 5. Ketemunya adalah 5 pangkat 3. Jadi 5 log 125 itu sama dengan 5 log 5 pangkat 3. Kita coret di sininya, jawabannya adalah 3. Oke. Ya. Kalau yang ini soalnya itu adalah mencari domain. Ya. Domain syaratnya itu adalah Gx-nya yang di dalam ini. Gx-nya itu sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 ya. Lebih besar sama dengan ya. Besar sama dengan 0. Ya, inilah. Nah, kita tinggal masukkan aja Gx-nya itu, dia itu adalah X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 6 lebih besar dari 0. Ya. Nah, setelah itu kalian faktorkan di sini. Faktor dari 5 adalah 6. Di sini adalah kita faktorkan X min 1. Di sini adalah X plus 6. Kalau dikalikan hasilnya negatif 6, ya kan? Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5 plus 5. Ya. Oke. Ini lebih besar dari 0. Nah, ini kita sama dengan kan 0 sama dengan 0, X-nya ketemunya 1. Ini X tambah 6 sama dengan 0, X-nya ketemunya negatif 6. Garis bilangan yang negatif atau yang nilainya paling kecil adalah di kiri, yang paling besar adalah di kanan. Ujinya di X sama dengan 0. Ya, kalian masukkan di X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 6 lebih besar dari 0. Kita masukkan di 0. 0 pangkat 2, 5 kali 0 dikurangi 6. Lebih besar dari 0. Benar atau salah? Ini 0, 0, hasilnya negatif 6 lebih besar dari 0 itu adalah salah. Kalau salah berarti ini enggak dihasil karena 0-nya di tengah-tengah. Jadi di kiri dan di kanan. Ini plus plus plus. Nah, pakai atau. Jadi Fx-nya. Di F-nya itu adalah X. Demikian hingga X ini lebih kecil dari min 6 atau X ini lebih besar dari 1. X anggota bilangan real. Kayak gitu. Ya. Ini pun sama. Kalau soal seperti ini domainnya, df-nya itu adalah Gx-nya ya lebih besar dari 0. Gx-nya yang mana? Yang ini.
3x dikurang 2 lebih besar dari 0. Terus 3x lebih besar dari 2. X-nya lebih besar dari 2/3. Ya, ini df-nya. df-nya menjadi x sedemikian hingga x ini lebih besar 2/3. X anggota bilangan real. Ada lagi, yaitu ada asimtot tegak. Asimtot tegak itu adalah gx-nya sama dengan 0. Ya, ini. Jadi 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, berarti 3x-nya sama dengan 2/3. Di sini pindah ruas jadi 2. X-nya sama dengan 2/3. Ya.